Pertemuan ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana strategi memilih tempat dan jurusan kuliah yang tepat. Bersama saya, Marco Purnomo, dengan metode belajar audio visual interaktif tutor. Saya mulai. Saat ini Anda sudah kelas 12 ya, SMA, IPA atau IPS, ataupun SMK. Pada saat seperti ini, kebanyakan di antara kalian hanya memikirkan persiapan ujian nasional. Padahal bukan itu. Saya jamin 100% seperti biasanya di kota Bogor ini pasti lulus. Pasti mendapatkan ijazah kalian, SMA atau SMK. Kalau sampai kamu nggak lulus, wali kota bisa turun itu. Ya, jadi sebenarnya yang memikirkan Anda itu adalah para pejabat. Yang murni Anda pikirkan pada saat ini adalah masa depan. Pada saat Anda berpikir masa depan, tentunya kalian yang pasti mendapatkan ijazah SMA atau SMK itu tidak pernah akan cukup. Kalau kamu lihat di lowongan-lowongan pekerjaan, maka hampir semuanya tidak ada lowongan untuk SMA atau SMK, tetapi hampir semuanya yang diperlukan adalah untuk tingkat pendidikan diploma atau sarjana. Dan itulah yang harus Anda pikirkan masa depan. Pada saat berpikir masa depan, maka dua kata kunci yang harus Anda perhatikan. Terjamin masa depan Anda itu dan harus lebih baik. Terjamin artinya terus-menerus tidak akan kekurangan Anda sampai suatu saat menikah, berkeluarga, punya anak, menyekolahkan anak, sakit dan semuanya, terjamin masa depan kamu. Dan yang kedua, masa depan itu harus lebih baik dari kondisi saat ini, dari kondisi orang tuamu saat ini. Nanti pada saat kamu menjadi orang tua harus lebih baik, ya. Jadi baik ekonomi, sosial dan yang lainnya. Jadi masa depan yang Anda harus siapkan adalah terjamin dan lebih baik. Lalu tentunya harus dengan modal diploma atau sarjana itu, ya. Jadi yang harus Anda pikirkan tentunya untuk meraih diploma sarjana itu adalah perguruan tinggi. Di mana kamu akan pilih dan jurusan apa? Nah, pada saat inilah kalian harus sudah mulai berpikir, dan untuk itu satu yang harus kalian cari, informasi sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi di mana dan jurusan itu. Kalau sampai informasi yang kamu dapatkan salah, maka kadang-kadang ujungnya menyesal, tak sesuai harapan. Bisa, pengennya begini, ternyata, wah, setelah lulus kuliah malah nganggur. Itu namanya tak sesuai harapan. Bisa kuliah, tapi masa depannya gagal. Ngerti? Atau yang kedua, bisa kuliah, tapi berhasilnya nggak bisa. Jadi dia drop out istilahnya kuliahnya. Makanya, informasi-informasi harus kalian gali untuk dapat menentukan di mana dan jurusan apa kalian kuliah. Informasi itu ada 5 yang harus kamu cari. Pertama, kamu harus tentukan dulu minat dan bakatmu itu di mana. Minat artinya sesuatu yang kamu sukai. Bakat itu kamu mampunya di mana. Ngerti? Ini yang menentukan adalah diri Anda sendiri. Coba perhatikan minatmu kemana. Lalu bakatmu kemana? Kamu mampunya sampai mana? Dengan melihat berbagai nilai dan tes, sebenarnya juga akan terlihat data tersebut. Lalu kalau minat bakat kamu sudah dapatkan, maka yang harus kamu cari informasinya adalah tentukan dulu program diploma atau sarjana yang akan kamu pilih itu. Diploma itu artinya identik dengan cepat kerja, tapi nggak bisa berkembang jauh. Kalau sarjana bisa berkembang jauh. Jangan menyesal. Karena banyak saya lihat di antara beberapa orang menyesal karena mengambil diploma. Misalnya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu hanya diploma. Pada saat dia ingin berkembang jauh menjadi sarjana, akan lebih capek dia kalau mulainya dari diploma. Ya, jadi tentukan dulu pilihan. Ini Anda yang menentukan diploma atau sarjana. Setelah itu, informasi yang harus kalian peroleh lagi adalah lokasinya di mana kamu kuliah nanti dan dananya di mana. Tentunya kalau kamu sudah berminat di bidang kesehatan dan sudah ada bakat jadi dokter, maka di Bogor ini tidak ada kedokteran, dokter umum maksudnya, dokter manusia. Maka kamu harus keluar kota.
Tentunya kaitannya dengan dana. Karena pada awalnya kuliah, dana itu dari orang tua. Walaupun ada beasiswa atau bisa kerja, tapi pada awal dana itu orang tua. Makanya tolong informasi ke orang tua, ada dana berapa dan lokasinya kira-kira di mana. Lokasi ini bisa kalian lihat di mana saudara-saudara dekat kalian. Kamu punya om, punya tante dan seterusnya, nenek ya, di mana kira-kira? Dekat nggak dengan lokasi perguruan tinggi nanti yang kamu ambil? Itu bisa dijadikan bahan informasi yang ketiga. Lalu kalau lokasi dana sudah tahu, maka harus kamu tentukan perguruan tingginya mana dan jurusannya apa. Pada saat memilih PTN, yang harus kamu perhatikan adalah cari yang PTN-nya itu lengkap. Lengkap itu ada program diploma, ada S1, ada S2, S3, sehingga masa depanmu terjamin. Ngerti? Dan carilah jurusan-jurusan yang akreditasinya A, sehingga itu diakui atau mudah untuk nanti cari kerja. Nah, setelah 4 informasi ini kalian peroleh, yang terakhir adalah perhatikan juga kerjanya nanti di mana dan karirnya bagaimana. Harus jelas karirnya. Kerja dan karir ini adalah tujuan akhir kalian kuliah, itu akan tercermin dari para alumninya. Kebanyakan alumninya bekerja di mana? Atau nganggur jangan-jangan. Lalu jaringan perguruan tinggi itu sampai nggak ke internasional. Nah, inilah sebenarnya strategi yang harus kamu peroleh di dalam menentukan ya perguruan tinggi dan jurusan apa yang akan kamu cari. Semua informasi ini ya kalian dapat di data masing-masing perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi itu punya website. Biasanya ujungnya .ac.id. Maka kalian bisa dapat semua informasi ini. Jangan lupa minta petunjuk pada Tuhan, pada Allah untuk diberikan jalan terbaik bagi kamu. Oke? Sedikit mengenai karir dan kerja, ini saya berikan sebagai gambaran yaitu tentang profesi dengan bayaran tertinggi. Ini ada profesi dengan bayaran tertinggi. Saya ambil data dari Australia. Kalau kita perhatikan, profesi yang tertinggi pertama itu adalah dimiliki oleh dokter anestesi, dokter bedah, yaitu $124 per jam. Kalau dirupiahkan hampir 1,4 juta per jam. Kalau Anda kerja 8 jam sehari, berarti sehari hampir nyampe 9 atau 10 juta. Itu sehari. Kalau sebulan 20 hari, berarti 200 juta. Itulah gaji dokter anestesi. Saya kira hidupmu terjamin ya, kalau gaji sudah seperti itu. Lalu yang kedua adalah masih dokter lagi, yaitu spesialis dalam. Lalu yang ketiga, masih dokter lagi, spesialis bidang lain. Anak, tulang, dan segalanya. Ya, dan yang keempat, dokter gigi. Inilah 4 profesi dengan gaji tertinggi di Australia. Itu pun lebih kurang sama untuk di Indonesia. Oke? Kemudian berikutnya yang kelima adalah pertambangan. Yang keenam, kimia, gas, dan minyak. Makanya banyak di antara kalian yang bercita-cita jadi dokter. Memang demikian. Atau ingin masuk perminyakan pertambangan, memang demikian. Itu adalah profesi yang terbaik juga. Oke? Lalu berikutnya adalah pengacara. Ini di bidang IPS ya, hukum, lawyer. Lalu penasihat keuangan, akuntan. Itu juga profesi yang luar biasa, IPS. Lalu berikutnya adalah insinyur geologi ya. Lalu dosen atau peneliti. Oke? Kemudian sales tapi di bidang IT. Profesional di bidang perhubungan ya. Nah, kemudian insinyur elektro dan insinyur bidang lain serta dokter umum. Ingat, dokter umum peringkat ke-15. Makanya kalau kamu ingin bercita-cita jadi dokter, harus spesialis. Lebih bagus jadi dokter gigi daripada dokter umum. Lebih bagus jadi dosen sekalian daripada hanya dokter umum. Ya, karena dia peringkat ke-15. Itu ya gajinya. Kemudian berikutnya adalah teknisi derek dan bangunan tinggi. Nah, kerjanya bahaya ini, ya. Lalu teknik sipil, pekerja IT, sistem analis ya di bidang informatika, masinis dan insinyur perawatan pesawat terbang. Jadi pilot dan yang lain itu sudah masuk. Inilah 20 profesi dengan gaji tertinggi yang sudah dipublikasikan di Australia. Saya yakin kalau kamu memilih 20 profesi ini, insya Allah masa depanmu yang terjamin dan lebih baik itu akan menjadi kenyataan. Percaya saya, hidupmu akan terjamin apabila gajinya sama dengan umurnya. Jadi kalau kamu nanti umur 30 tahun, ya gajimu 30 juta.
40 tahun, 40 juta, 50 tahun, 50 juta, dan seterusnya. Bisa? Itulah kira-kira ya di dalam strategi pemilihan jurusan dan PTN yang harus kalian pertimbangkan. Itulah pada pertemuan ini. Pada pertemuan ini, kita coba akan mempelajari soal-soal ujian tes potensi akademik atau yang dikenal dengan nama TPA. Sebelum kita mulai, kalian mengerjakan soal dan saya membahasnya. Saya awali dari pengertian TPA atau pengantar TPA. Bersama saya, Marco Purnomo, dengan metode belajar audio visual interaktif tutor. Oke, saya mulai dari penjelasan pemahaman TPA itu apa. TPA adalah suatu tes yang dirancang untuk memprediksikan, memperkirakan berhasil atau tidaknya seorang siswa itu pada suatu pendidikan tertentu, termasuk nanti di perguruan tinggi. Jadi TPA itu merupakan suatu instrumen seleksi, yaitu untuk menseleksi mana calon mahasiswa yang memenuhi syarat, memiliki kemampuan untuk berhasil, dan mana yang tidak memenuhi syarat, yaitu tidak punya kemampuan nanti untuk berhasil di dalam pendidikan tinggi. Sejak tahun 2009 hingga tahun ini, 2013, TPA masih dijadikan seleksi utama bahkan di dalam memasuki perguruan tinggi, yaitu dengan bobot 30%, melebihi dari mata pelajaran masing-masing bidang. Masing-masing bidang, pelajaran itu hanya 10%. TPA sendiri menyumbangkan 30%. Jadi berhasil atau tidaknya di dalam memasuki dunia perguruan tinggi, sebenarnya nilai TPA ini sangat menentukan. Semakin tahun, soalnya semakin bervariasi, kisi-kisinya semakin bertambah, dan tingkat kesulitannya pun juga semakin rumit. Makanya latihan TPA ini yang tidak pernah dipelajari di sekolah itu harus dari awal diberikan, ya, sehingga nanti pada saat tes perguruan tinggi sudah siap dengan segala macam soal yang lebih sulit. Kisi-kisi TPA dapat dilihat dalam tabel berikut. Ada 6 komponen kemampuan berpikir yang dilihat di dalam TPA itu. Yang pertama adalah kemampuan analogis, ya, memirip-miripkan. Analogis itu artinya memirip-miripkan. Kemudian kemampuan logis, yaitu berpikir logis. Kemampuan analitis, mengurai-uraikan. Kemampuan aritmatik, berhitung. Kemampuan deret, membentuk pola. Dan kemampuan melihat gambar. Kalau kita lihat, sejak tahun 2009, soalnya ini bertambah. Dari 55 soal, bertambah terakhir sudah mencapai 75 soal. Waktu mengerjakannya sama, yaitu hanya dalam waktu 60 menit. Harus menyelesaikan 75 soal. Jadi satu soal tidak sampai 1 menit. Dengan skor bernilai -1 kalau salah. Kalau benar, +4. Kalau kosong, tentunya 0. Nah, kalau kita lihat antar tahun, soal variasinya ini berubah, tetapi 2 tahun terakhir menunjukkan pola yang sama, yaitu masing-masing jumlahnya belasan. Nah, untuk tahun 2010, ini terjadi sedikit kesalahan kemungkinan oleh panitia, yaitu disertakan dengan kemampuan berpikir aljabar. Ini sudah dihilangkan. Dan juga kemampuan di dalam wacana serta sinonim antonim. Ini juga sudah mulai ditinggalkan di dalam tes perguruan tinggi. Kecuali di beberapa ujian mandiri ini masih diberikan. Bisa ya? Itulah kisi-kisi dari TPA. Lalu nilai TPA itulah nanti yang akan mencerminkan potensi orang itu bagaimana. Ini saya punya hitungan, tapi tidak usah terlalu dibahas lebih jauh ya. Jika TPA-nya itu bernilai 450,
maka orang itu biasanya berpotensi berhasil untuk S1. Bisa. Untuk S2, orang itu TPA-nya paling tidak harus 600. Sedangkan untuk S3, TPA-nya orang itu harus 700. Ini ada hitungan seperti itu. Lalu bagaimana kalau kurang dari 450? Maka dianjurkan sebenarnya konsepnya orang itu tidak mengikuti jalur sarjana tetapi diploma. Yaitu kemungkinan pertama, dia bernilai 300, berarti orang itu bisa D3. Kemudian nilainya adalah sebesar 250, orang itu D2. Dan kalau hanya TPA-nya berkisar 200, orang itu hanya mampu berhasil untuk tingkat D1, diploma 1. Namun tidak perlu dibahas jauh ini ya, ini sebagai gambaran saja untuk memprediksikan kemampuan seseorang. Tentunya yang menentukan berhasil adalah kerja kerasnya. Bisa? Nah, kemudian di dalam pengantar ini, coba akan saya lihat bagaimana contoh soal masing-masing kisi-kisi ini. Yaitu kita mulai dari berpikir analogis. Berpikir analogis artinya kita berpikir pada suatu kemiripan-kemiripan. Jadi analog, mirip-mirip. Konsep berpikirnya seperti itu. Misalnya, samudra, laut, mirip dengan apa? Nah, cara mengerjakan soal seperti ini tidak lepas dari kosakata, pengertian, definisi. Samudra itu apa? Samudra itu adalah laut tetapi luas. Itu kemiripannya. Jadi sebelah kiri ya itu adalah sebelah kanan tetapi lebih luas, lebih besar. Apakah benua itu adalah pulau yang luas? Ya kan? Kalau kecil namanya pulau, kalau luas namanya benua. Pulau Jawa, benua Australia. Nah, jadi selain dalam bahasa mirip, tidak pernah lepas dari kemampuan seseorang di dalam membuat kalimat. Inilah sebenarnya kunci di dalam memecahkan di dalam soal analogis, yaitu kemiripan. Berarti nomor 1 jawabannya yang apa? A tersebut. Apakah batas negara yang luas namanya internasional? Enggak. Apakah nelayan yang luas namanya kapal? Bukan. Apakah petani yang luas namanya negara? Bukan. Apakah dalam yang luas namanya luas? Tidak. Tetapi laut yang luas namanya samudra, pulau yang luas namanya benua. Berarti jawabannya A tersebut. Inilah contohnya yang pernah keluar di SNMPTN tahun 2009. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Proses apa? Itu juga bisa dilihat di dalam kemiripan itu. Rumah dan pengangguran apa? Apakah rumah itu tempat tinggal? Berarti persamaan ya. Apakah kemiskinan itu pengangguran? Rumah sama dengan tempat tinggal. Kemiskinan apakah pengangguran? Belum tentu. Pengangguran itu tidak punya pekerjaan. Bisa jadi dia nggak miskin. Ya, yang nganggur udah pensiun, tapi pensiunnya direktur. Berarti kaya raya kan? Nah, jadi itu tidak menyatakan kemiripan. Bisa? Lalu apakah rumah itu peristirahatan? Dan pemecatan itu pengangguran? Tidak. Apakah rumah itu keluarga? Karyawan itu pengangguran? Apakah rumah itu gelandangan, pekerjaan itu pengangguran? Apakah rumah itu pengasuhan dan penghasilan itu pengangguran? Kamu tahu gelandangan? Gelandangan itu artinya tidak punya rumah. Kamu tahu pengangguran? Pengangguran itu artinya tidak punya pekerjaan. Ngerti? Jadi hubungan yang terjadi, kemiripan yang terjadi adalah sebelah kanan dan sebelah kiri dihubungkan dengan suatu proses kata tidak. Betul nggak? Tidak punya rumah namanya gelandangan. Ngerti? Tidak punya pekerjaan
namanya pengangguran. Bisa. Jadi jawabannya yang D tersebut. Bisa ya? Nah, sekali lagi ini tidak pernah lepas dari kemampuan untuk membentuk kalimat menggunakan kata yang benar dan melihat proses yang tepat. Itulah contohnya yang keluar di SNMPTN tahun 2012. Oke? Kemudian kita masuk di kisi-kisi kemampuan berpikir logis. Ya, normal lah ya berpikirnya ya. Jangan berpikir yang salah gitu aja. Ya, normal-normal aja. Jangan gara-gara putus dengan pacar minum baygon, gitu kan? Itu berpikir tidak logis. Jadi ini kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan nanti harus merupakan suatu kesimpulan yang benar. Jangan membuat kesimpulan yang salah. Itu salah satu kemampuan berpikir yang dinilai. Misalnya, yang pernah keluar di SNMPTN 2011. Tak satu pun pahlawan yang korupsi. Ini bukan pernyataan benar atau salah loh ya, tetapi suatu pernyataan-pernyataan yang kita harus membuat kesimpulan logis. Dan semua guru adalah pahlawan. Apa artinya semua guru pahlawan? Berarti pahlawan itu dapat diganti dengan apa? Guru. Jadi tak satu pun pahlawan yang korupsi, berarti tak satu pun, nah pahlawan ini bisa guru, karena semua guru itu pahlawan. Berarti pahlawan, kata-kata pahlawan ini dapat diganti dengan kata-kata apa? Guru. Berarti tak satu pun guru yang korupsi. Itu kesimpulannya. Ngerti? Saya ulangi, tak satu pun pahlawan yang korupsi. Semua guru adalah pahlawan. Berarti guru ini dapat menggantikan pahlawan. Berarti kalau dibuat adalah tak satu pun guru yang korupsi. Gitu. Ngerti? Nah, inilah kesimpulannya. Jadi, tak satu pun guru yang korupsi. Dengan kata lain, bagaimana? Tak satu pun guru yang korupsi. Berarti, semua guru tidak korupsi. Ngerti? Berarti jawabannya apa? D tersebut. Coba rasakan jawaban yang lain. Pasti kesimpulannya tidak logis. Bisa ya? Nah, makanya soal seperti ini harus dilatih ya, untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang logis. Oke? Lama-lama akan terbiasa. Tidak sulit soal seperti ini. Ya? Kemudian kita masuk pada kisi-kisi tentang analitis. Analitis itu artinya menganalisa. Menganalisa itu artinya menguraikan. Biasanya ada bacaan. Nah, dari bacaan ini harus kita uraikan. Gimana ini tentang seorang calon legislatif yang kampanye di 5 kecamatan JKLMN. Ayo sekarang kita uraikan. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah melalui L dan N. Jadi 5 kecamatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah melalui L dan N. Bisa? Jadi amannya M-nya taruh di belakang aja. Di sini adalah L dan N. Betul? Kemudian ia tidak bisa mengunjungi N sebelum mengunjungi apa? J. Dia tidak bisa mengunjungi N sebelum mengunjungi J. Berarti kalau ini LN, maka di sini J-nya harus di situ ya, atau di sini. Sedangkan K adalah kecamatan kedua. Berarti J di situ adalah di kecamatan pertama yang dikunjungi. Udah, dapat. Jadi kalau ditanya nomor 4, kecamatan yang harus dikunjungi pertama kali adalah kecamatan J. Berarti jawaban yang A tersebut. Oke? Jadi seperti ini harus diurai-uraikan dulu. Paham? Sekarang kita lihat yang nomor berikutnya, yaitu nomor 5. 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Kalau logika tadi pertama ini seperti ini, berarti setelah kecamatan N hanya M. Berarti kalau begitu urutannya bukan LN kali, tetapi apa? N dan L. Ngerti? Nah, jadi
urutan yang dimaksud di soal ini adalah JK apa? N, L, M. Tetap mengikuti kriteria tadi, bahwa dia berkunjung ke kecamatan M jika setelah mengunjungi L dan N. Ia tidak bisa mengunjungi N sebelum mengunjungi J, K kecamatan yang kedua. Jadi yang dikunjungi setelah kecamatan N adalah siapa? L dan M. Berarti jawabannya apa? B tersebut. Soal analitis ini biasanya memahami bacaannya dulu yang penting. Soalnya bisa lebih dari 1 nomor. Bisa sampai 5 soal, 1 bacaan. Oke? Kemudian kita ke soal kisi-kisi berpikir aritmatik. Aritmatik itu ngitung ya. Jadi koma, kali, bagi, akar gitu lah ya. Pokoknya menghitung. Misalnya menghitung rata-rata. Rata-rata 5 siswa adalah 22. Artinya apa? Masing-masing itu kita bikin 22. Itu aja yang paling gampang. Kita nggak harus menggunakan rumus. Jadi A, B, C, D, E itu rata-rata 22. Jadi kalau A-nya itu 20, berarti A ini kekurangan min 2. Betul nggak? Untuk 22. B-nya itu adalah 25. Berarti kalau B-nya 25, berarti B-nya itu kelebihan berapa? 3. Ngerti? C-nya itu 15, karena rata-rata 22, berarti C-nya itu kekurangan 7. Sedangkan D-nya itu adalah 25, berarti kelebihan berapa? 3. Kan 22. Bisa. Jadi secara keseluruhan, maka yang terjadi adalah berapa? Min 9 ditambah 6, berarti kekurangan 3. Nah, kekurangan 3 ini harus ditambahkan kepada E. Berarti E itu harus 22 plus 3. Ngerti nggak? Berarti nilai E-nya adalah 25. Berarti jawaban yang B tersebut. Bisa? Ini konsep TPA. Di dalam memecahkan nilai bisa dengan menggunakan logika berhitung seperti ini. Untuk rata-rata. Ya. Kemudian berhitung bisa jadi dalam bentuk cerita. Umur Ulfah adalah 1/3 dari umur ayah. Bisa. Umur ibu adalah 5/6 dari umur ayah. Jika Ulfah sekarang adalah 18, maka umur ibu berapa? Masukkan saja ulfanya itu 18. Berarti 18 sama dengan 1/3 ayah. Berarti ayahnya kalikan berapa? 18 kali 3. Biarkan aja. Yang ditanya ibu. Berapa ibu tadi? Ibu tadi adalah 5/6 dari ayah. Ayahnya kamu ganti dengan 18 kali 3. Habis. Berapa jadi 18 dibagi 6? 3. 3 kali 3, 9. 5 kali 9 adalah 45. Berarti jawabannya apa? C tersebut. Oke? Perhatikan cara berhitungnya. Bisa diulang lagi ya rekaman ini, yaitu di replay. Oke? Kemudian kita masuk pada kisi-kisi tentang deret. Deret ini nggak ada hubungannya dengan deret matematik ya. Deret ukur, deret hitung, rasio, beda, rumus. Nggak ada rumus. Pokoknya ada keteraturan. Nah, keteraturan itu harus kamu cari. Prinsipnya curiga. Bisa? Misalnya soal seperti ini. Kalau kita lihat, gimana ini? 5 ke 10. Itu 5. 10 ke 15, 5. 15 ke 25. Tapi di sini 20 ke 25, 15. Loh, ini jadinya, nah, berarti bukan gitu keteraturannya. Ya, gimana keteraturannya? Mungkin lompat. 5 jadi 15 kali 3. 15 kali 45 kali 3. 45 kali 3, 135. Nah, ini kali 3 aja. Ngerti? Jadi masing-masing itu kali 3. Itu keteraturannya. Bisa. Ini coba-coba pokoknya. Jadi berapa nilai di situ? Nilai di sini adalah 135 kali 3. Berapa? 300 ditambah dengan 105. Apa? 405. Jawaban yang E tersebut.
Oke? Nomor 9, ini SMPTN tahun 2009. Gimana polanya ini? Kalau kita lihat, ini kita jumlah, 2 di belakangnya, hasilnya dia. Betul nggak? Ini kamu jumlah, hasilnya dia. Itu kamu jumlah, hasilnya dia. Itu kamu jumlah, hasilnya dia. Itu kamu jumlah, hasilnya dia. Jadi kalau ini berapa? Penjumlahan 2 di belakangnya. Berarti 21 ditambah 34. Berapa berarti? 55. Yaitu jawaban yang A tersebut. Oke, soal gini mudah ya. Pokoknya sering berlatih, nanti lama-lama kemungkinannya hafal. Oke? Kemudian kita ke soal geometri atau gambar. Bisa jadi bentuknya merupakan suatu deret tadi, tapi namanya deret gambar. Ini pernah keluar di tahun 2009. Kamu lihat, ini ada berapa hitam? 4, 3, 2, pasti hitamnya 1. Berarti jawabannya apa? C tersebut. Gampang ya? Lalu sisinya, ini berapa sisi? 5. 6 sisi. Di sini 5 sisi. Ini 4 sisi, berarti berikutnya 3 sisi. Berarti betul lah memang jawabannya yang C. Oke, mudah ya soal seperti ini. Kemudian bentuk-bentuk dasar, luas persegi, luas segitiga, dan segalanya harus tahu ya. Yang ditanya perbandingan, luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar. Ini persegi kan? Berapa sisinya? Sisinya adalah 4 kotak. Betul nggak? Tuh, 2, 3, 4. Kalau sisinya 4, berarti luas perseginya adalah sisi kuadrat. 4 kali 4. Berapa? 16. Lalu berapakah luas yang berwarna gelap? Luas yang berwarna gelap itu adalah A gelap. Berapa? Setengah dari A persegi. Betul nggak? Dikurangi dengan luas dari segitiga yang putih. Jadi luas yang gelap adalah setengah dari luas persegi. Berapa? 16 dikurangi dengan luas segitiga yang putih ini. Berapa luas segitiga yang putih? Setengah alasnya 2, tingginya 2. Habis. Berarti 8 dikurang 2. Berapa? 6. Jadi perbandingan luas persegi dengan luas yang gelap adalah kebalik ya. Luas gelap dibanding luas persegi adalah luas gelap dibanding luas persegi adalah berapa? 6 dibanding 16. Dengan kata lain 3/8. Berarti jawaban apa? B tersebut. Oke? Kemudian membayangkan gambar ya. Nah, ini saya kira gampang soal seperti ini ya. Jadi ini ada berapa jumlahnya? Kita mulai dari sisi yang paling kiri. Ini yang paling kiri. Ada berapa ini? Tuh, 2, 3, oke? 4, 5, 6, 7. Saya ulangi ya dengan gambar. 1. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang paling kiri itu adalah bernilai 7. Bisa. Oke, sekarang yang di sampingnya, ada berapa sampingnya? Sampingnya ini ya, tuh 2, 3, 4. Berarti sampingnya itu bernilai 4. Kemudian sampingnya lagi, berapa? Tuh 2, 3. Berarti bernilai 3. Udah? Terus sampingnya lagi, berapa? Bernilai 2, betul? Dan yang terakhir adalah 1. Sekarang atasnya. Oke, atasnya. Ayo, atasnya berapa? 1, 2, 3. Berarti atasnya adalah bernilai 3. Sampingnya lagi bernilai 2. Sampingnya lagi bernilai 1. Yang paling atas cepat 2 dan 2. Yang paling atas 1. Jadi kalau dijumlah semua, ini adalah 5, betul? Itu adalah 6, ya kan? Yang di sini semuanya adalah 10, adalah 17. Bisa. Jadi kalau dijumlah semua berarti 11 ditambah 17. Berapa buah? 28. Berarti jawaban yang A tersebut. Bisa ya? Dengan demikian sudah selesailah gambaran contoh-contoh soal yang keluar. Nah, kalau sudah, kamu kerjakan soal tryout pada pertemuan ini ya.
Saya beri waktu 1,5 jam. Selamat mengerjakan, nanti dikumpulkan ya, dan coba dianalisis. Pada pertemuan ini kita akan lihat TPA pada SBMPTN tahun 2014. Sama saya, Marco Purnomo, dengan metode belajar audiovisual interaktif tutor. Pada tahun 2014, TPA mengalami perubahan kisi-kisi dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2009 sampai 2013. Lebih tepatnya, seperti pengayaan TPA yang pada umumnya diujikan di dalam ujian mandiri berbagai perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan kepanitiaan pada SBMPTN, ya kan, secara nasional yang sebelumnya dipegang ITB tahun 2014 kemarin, ini dipegang oleh Unpad. Sehingga kisi-kisinya berubah seperti ini. Yang tadinya kan ada 6 komponen ya. Analogis, ya kan? Kemudian logis, analitis, aritmatik, deret angka, dan geometri. Nah, analitis ini ditiadakan. Oke, sedangkan geometri juga ditiadakan, yang ada dalam bentuk figural, gambar-gambar biasa saja, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2009. Sedangkan numeriknya tetap dalam bentuk aritmatik dan deret angka. Oke, sedangkan verbalnya kalau kita lihat luar biasa banyaknya di sini. Kemudian jumlah soalnya ya, yang terbanyak tetap di kemampuan verbal ini ya, kelihatan ya. Dan verbalnya banyak sekali. Sinonim ada 5, antonim ada 5, hubungan kata ada 5. Lalu ada klasifikasi kata. Nah, ini belum pernah keluar di tes SBMPTN sebelumnya. Ya, kalau pemahaman verbal itu sama dengan logis bersama, ya. Lalu aritmatiknya, numerik aritmatiknya 10, deret angka 5, figuralnya hanya gambar biasa. Total semuanya hanya 45 soal. Ya, tidak 75 atau tidak 60, karena ini menyatu dengan matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Inilah perubahan-perubahan yang terjadi ya pada SBMPTN tahun 2014. Nah, di sini saya berikan contoh soal-soal yang berkaitan dengan sinonim, antonim, dan klasifikasi verbal. Ini contoh soal sinonim. Sinonim itu persamaan kata ya. Nanti katanya bisa aneh-aneh loh ya, yang jarang kita pakai. Bisa diambil kata serapan, bahasa daerah, bisa diambil juga kata serapan dari bahasa asing. Misalnya ini, saban. Apa sinonimnya itu? Apa jarang, apa sekali, apa tiap-tiap, apa pernah, apa sejalan. Saban ya. Saban itu adalah diambil dari bahasa daerah, bahasa Betawi. Ngerti? Saban hari minum cendol. Nah, gitu artinya ya. Berarti saban itu sama dengan apa? Setiap hari minum cendol. Berarti saban itu sama dengan tiap-tiap. Berarti jawabannya yang C. Oke? Nah, ini harus banyak kosakatanya. Sekali lagi ya, kamu harus mengetahui dan bisa dicek semua kosakata itu di sinonimkata.com. Itulah ya untuk sinonim. Oke? Kemudian antonim. Nah, ini pun juga sama ya, perbendaharaan kata kamu harus luar biasa. Nah, dari sekarang biasakan menggunakan kata-kata yang aneh-aneh. Gratifikasi. Tahu gratifikasi? Berasal dari kata gratis. Itu lawannya apa? Gratis itu artinya sesuatu yang harus bayar, jadi gak bayar. Ngerti? Berarti lawannya apa? Ya, sesuatu yang gak bayar, harusnya bayar. Ngerti? Kita pakai jalan itu kan nggak bayar, ya nggak? Ya dong, masa pakai jalan raya bayar? Jalan biasa loh, bukan jalan tol. Tapi suatu saat kita bisa ketilang polisi, harus bayar kan? Nah, apa namanya itu? Lawannya gratis. Harus bayar, yang tadinya nggak bayar. Apa namanya? Denda. Ngerti? Berarti jawabannya yang C tersebut. Perhatikan ya, ini bukan sekedar sinonim kata, tapi kalau bisa kamu membuat logika-logika atau proses-proses. Bisa?
Itulah ya cara-cara menglogika kalau ada soal sinonim atau antonim. Oke? Kemudian tentang pengelompokan kata. Ya, pengelompokan kata ya, kamu cari hubungan-hubungannya gitu loh. Dokter, pengacara, guru, apa kira-kira? Nah, di sini sebenarnya adalah profesi-profesi ya yang tidak pernah bisa jadi satu. Kata lain, masing-masing kata ini adalah terpisah. Saya pikir nggak ada dokter yang jadi pengacara. Pengacara itu mah hukum ya, SH. Dokter ya dokter. Saya pikir nggak ada dokter yang menjadi guru. Dokter itu nangani pasien. Guru itu ya ngajarin murid. Guru dalam arti umum. Guru SD, guru SMP, guru SMA. Ngerti? Bukan dosen. Jadi ini semuanya lepas. Tidak ada yang saling berhubungan. Satu bukan bagian yang lain. Berarti jawabannya yang apa di sini? B tersebut. Oke? Kemudian nomor 4. Lihat ini. Gimana kira-kira? Laki-laki. Ayah, saudara laki-laki. Nah, ayah dan saudara laki-laki itu ya laki-laki. Berarti hubungannya ayah itu bagian dari laki-laki, saudara laki-laki itu juga bagian dari laki-laki. Berarti laki-lakinya ini yang di dalam. Lalu bagaimana? Ayah dengan saudara laki-laki. Nah, kalau kita lihat yang ada hubungan di dalam itu. Apakah saudara laki-laki bagian dari ayah? Ayah bagian dari saudara laki-laki? Bukan. Nah, ini hati-hati. Dua jawaban ini sekarang kemungkinannya. Betul? Nah, apakah saudara laki-laki itu ada yang menjadi ayah? Ya udah tua kok saudara laki-laki kamu. Berarti udah menikah, sudah punya anak. Berarti saudara laki-laki itu ada yang sudah menjadi ayah. Ini berimpitan. Ngerti nggak? Yaitu ayah yang juga merupakan saudara laki-laki, bagian dari laki-laki. Perhatikan tentang pengelompokan kata ini ya, sangat diperlukan untuk melihat potensi menjelang kuliah itu. Berarti untuk ini jawabannya adalah yang apa? D tersebut. Itulah kira-kira ya sedikit pengayaan ya pada SBMPTN tahun 2014 kemarin ya. Dan selanjutnya bisa kamu coba kerjakan soal SBMPTN TPA tahun 2014. Jumlah soalnya hanya 45 ya. Mungkin kamu kerjakan 30 atau 40 menit udah selesai itu. Ya, nanti berikutnya bisa kamu dengarkan pembahasan dari soal TPA tersebut. Itulah pada pertemuan ini.